mengucapkan selamat datang kepada seluruh mahasiswa baru baik dari S1 PPKN maupun S2 PPKN Universitas Negeri Malang. Nah, pada kesempatan kali ini tentunya saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh 3 sosok hebat dari jurusan Hukum dan Kewarganegaraan. Yang pertama ada Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan sekaligus Koordinator Prodi S2 PPKN UM, yaitu Dr. Didi Sukriyono SH.M.Hum. Dan yang kedua ada Sekretaris Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan sekaligus Koordinator Prodi S1 PPKN UM, yaitu Dr. Siti Awaliyah SH.M.Hum. Dan yang terakhir ada Kepala Laboratorium Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Bapak Rusdianto Umar SH.M.Hum. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Ya, bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah, baik-baik. Alhamdulillah baik. Nah, kira-kira sejarah singkat dari jurusan kita, jurusan Hukum dan Kewarganegaraan itu seperti apa, Bapak? Ya, jadi sebelum saya menyampaikan sejarah jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, saya sampaikan pertama PKKMB ini kan tadi sudah sampaikan ditunggu-tunggu. Nah, sebenarnya saya atau kami semua itu kepinginnya ketemu secara langsung dengan mahasiswa baru semuanya sebagai bentuk apa penyambutan dari teman-teman mahasiswa baru itu. Cuman karena kondisi seperti ini terpaksa harus lewat seperti ini sebagai bagian dari protokol kesehatan yang harus diikuti. Nah, berikutnya adalah tentang sejarah jurusan Hukum Kewarganegaraan. Jurusan Hukum Kewarganegaraan itu mengalami beberapa kali perubahan, mulai dari nomenklatur sampai dengan induk yang menaungi fakultasnya, maksudnya itu. Yang pertama itu dulu itu namanya menjadi sub jurusan Civic Hukum. Itu bagian jurusan sejarah Fakultas FKIS IKIP Malang tahun itu dulu. Kemudian berhenti menjadi jurusan Civic Hukum FKS IKIP Malang. Kemudian berubah lagi jurusan sejarah dan Civic Hukum FKS IKIP Malang. Terus lagi berubah namanya Departemen Sejarah Civic. Kemudian berubah lagi Departemen Civic. Kemudian Departemen Civic Hukum. Selanjutnya Departemen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Terus kemudian berubah lagi jurusan Pendidikan Moral Pancasila dan Kewarganegaraan. Berikutnya berubah jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Dan sekarang ini menjadi jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang terdiri dari 2 prodi. Prodi yang pertama ada Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk S1 dan Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan untuk Magister atau S2. Iya. Dari sejarah panjangnya itu tentunya jurusan ini memiliki visi misi agar mencetak jurusan mahasiswa yang bisa diperhitungkan ketika mereka terjun langsung ke lapangan. Nah, kira-kira visi dan misinya dari jurusan kita apa, Bapak? Nah, visi dari Prodi PPKN itu adalah menjadi prodi yang unggul dan menjadi rujukan. Jadi diharapkan mahasiswanya itu mampu menguasai berbagai konsep dan teori yang berkaitan dengan hukum, politik, sosial, budaya, dan nilai moral. Nah, penguasaan itu nanti diharapkan juga mereka mampu mengaplikasikannya atau menerapkannya dengan melakukan berbagai penelitian yang adaptif dan inovatif, sehingga ini diharapkan akan membentuk satu kompetensi yang utuh begitu ya. Ya, itu untuk yang dari S1. Kemudian yang dari S2 Bapak Didi untuk visi misi. Visi ini kan harus seiring dengan visi universitas, fakultas diturunkan kemudian ke jurusan. Tadi S1 sampaikan lebih awal, kalau S2 ini adalah visinya unggul dalam penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran bidang pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang berbasis riset untuk menghasilkan lulusan yang kreatif, adaptif, produktif, dan inovatif terhadap pembelajaran PPKN tadi dalam perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi itu sebenarnya sehingga S2 Pendidikan Pancasila itu mencetak lulusan kompetensi utamanya yang menjadi dosen. Jadi, tapi tidak menutup kemungkinan menjadi profesi tambahan. Kita sampaikan di awal tadi bisa menjadi konsultan, bisa menjadi mungkin menjadi staf ahli di lembaga-lembaga legislatif. Itu kalau di DPR atau di DPRD itu butuh
lembaga khusus staf ahli, PPKN juga punya peluang untuk menjadi staf ahlinya. Bisa lulus di S2 itu adalah kalau S1 itu 144 sudah bisa lulus, di S2 itu 36 itu sudah bisa lulus, 36 SKS. Nah, harapannya teman-teman mahasiswa itu bisa lulus 4 semester. Tapi ada program percepatan, ini 3 semester harapannya bisa lulus. Kemarin sudah ada beberapa mahasiswa yang sudah lulus 3 semester. Jadi kenapa kalau bisa cepat lulus, tidak harus cepat-cepat lulus. Nah, ini lebih baik sehingga itu akan menjadi baik untuk mahasiswa bersangkutan, tapi juga baik juga untuk universitas. Ini menjadi nilai yang ditambah bagi akreditasinya itu. Nah, kira-kira kita seperti apa mata-mata kuliahnya? Nah, nanti teman-teman mahasiswa baru bisa lihat di suplemen yang sudah nanti kami lakukan. Nanti itu akan lebih lengkap mata kuliah apa di persebarannya mulai semester 1, semester 2, semester 3, semester semester ganjil genapnya seperti itu. Nanti teman-teman bisa melihat di suplemen yang juga dikirimkan oleh jurusan itu. Menarik sekali ya, berarti jurusan kita itu banyak sekali kelebihan-kelebihan dari jurusan kita. Nah, yang nggak kalah menarik di sini adalah penciri dari jurusan. Kira-kira apa yang menjadi ciri khas dari jurusan kita, jurusan Hukum dan Kewarganegaraan? Mungkin bisa diwakilkan oleh Bapak Didi. Ya, sesuai dengan nama prodinya itu, ciri khasnya itu kan kita itu adalah pendidikan Pancasila. Sehingga memang yang dikembangkan adalah pendidikan karakter Pancasila dan kewarganegaraan. Itulah yang menjadi basic pengembangan keilmuan di PPKN itu, yang membedakan dengan jurusan-jurusan yang lain. Sekarang lanjut ke kinerja dari jurusan Hukum dan Kewarganegaraan. Mungkin bisa diwakilkan oleh Kepala Laboratorium Bapak Rusdi. Kira-kira seperti apa ini kinerja dari jurusan Hukum dan Kewarganegaraan? Kinerja jurusan kita itu bisa dilihat dari keberhasilan kita memperoleh akreditasi A. Akreditasi, jadi program studi S1 kita itu akreditasinya A, dan itu merupakan pengakuan bahwa kinerja jurusan kita, kualitas jurusan kita itu memang sangat bagus, gitu Dewi. Itu kalau untuk akreditasi S1-nya. Kalau S2-nya pencapaiannya? Ya, S2-nya mengikuti dengan cuman hasilnya masih belum maksimal karena masih baru berdiri ya, baru 2017. Harapannya ke depan juga S2 Pak Didi dengan tim ini bekerja keras, nantinya juga akan bisa meraih akreditasi A. Nah, untuk sarana prasarana yang dapat menunjang perkuliahan untuk teman-teman mahasiswa baru nanti seperti apa, Bapak? Ya, selain ruang kelas yang kita sediakan, kami juga punya lab. Di lab jurusan kita itu dibagi 3 subdivisi mengacu pada kelompok bidang keahlian dosen itu. Jadi ada 3, yaitu divisi lab hukum dan ketatanegaraan, kemudian divisi lab politik dan pemerintahan, dan yang ketiga itu divisi lab nilai moral, budaya dan sosial gitu ya. Dan di masing-masing subdivisi itu ada tersedia sumber belajar untuk menunjang keberhasilan mahasiswa ya, untuk bisa segera menyelesaikan kuliahnya seperti yang diharapkan tadi ya, bisa cepat 7 semester. Kemudian juga lab itu membantu mahasiswa juga melakukan penelitian skripsi dan juga melakukan pengabdian masyarakat. Ini sih untuk terakhir nih, closing statementnya dari Pak Kajur seperti apa untuk pesan untuk teman-teman mahasiswa baru? Ini closing statement untuk mahasiswa baru. Oke, semangat dan selamat bergabung di jurusan Hukum dan Kewarganegaraan. Pesan saya tadi, jangan hanya jadi mahasiswa kupu-kupu, jadilah mahasiswa yang kreatif, inovatif, terus menempa keilmuan di kampus itu dengan baik. Gunakan fasilitas itu semuanya dengan baik agar prestasi itu bisa tercapai. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk waktunya pada hari ini. Tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Semoga kegiatan PKKMB kali ini bisa memberikan gambaran kepada seluruh mahasiswa baru dan juga memberikan motivasi kepada mahasiswa baru yang bisa unggul baik di bidang akademik maupun non-akademik. Sekian dari saya, apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Salam Cakrawala UM The Only One. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang bagi mahasiswa baru. Selamat datang adik-adik mahasiswa baru program studi S1 PPKN Universitas Negeri Malang. Dan selamat bergabung saya ucapkan kepada seluruh mahasiswa baru angkatan tahun 2021 di keluarga besar jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Imam. Saya saat ini menjadi tenaga pengajar di Sekolah Indonesia Luar Negeri, tepatnya di Davao City, Filipina. Saya merupakan alumni jurusan Hukum dan Kewarganegaraan di Universitas Negeri Malang angkatan 2007 dan lulus tahun 2011. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widya Noventari, alumni jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang angkatan tahun 2010, dan saat ini saya berprofesi sebagai dosen di Prodi PPKN FKIP UNS. Ya, perkenalkan, nama saya Dwi Saputra. Saya berprofesi sebagai guru PPKN di SMK Negeri Malang, Jalan Surabaya nomor 1, lebih tepatnya dekat dengan Universitas Negeri Malang. Saya masuk jurusan PPKN di tahun 2010, kemudian saya lulus di tahun 2014. Perkenalkan, saya Kusnul Khotimah, alumni tahun 2011 program studi S1 PPKN UM. Saat ini saya bekerja sebagai dosen di Universitas Negeri Surabaya. Saya ingat betul apa yang disampaikan oleh dosen saya, yaitu Bapak Suwarno Winarno. Beliau mengatakan bahwasanya profesi guru itu adalah profesi yang gampang-gampang susah, di mana kita dituntut selalu untuk update terhadap ilmu-ilmu yang baru, supaya apa yang kita sampaikan nanti terhadap peserta didik itu ilmunya atau materinya selalu relevan dengan jiwa zaman peserta didik saat ini. Nah, seperti itu. Banyak sekali manfaat yang saya dapatkan selama saya menempuh jenjang pendidikan di sini, baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Karena saya melihat bagaimana kentalnya iklim baca, tulis, dan juga diskusi di HKS UM, yang disitulah saya mampu mengembangkan bakat saya atau passion saya, khususnya melatih saya untuk beropini dan juga berargumentasi. Karena lulusan PPKN memiliki prospek pekerjaan yang luas, selain menjadi guru juga memiliki peluang pekerjaan lain sebagai praktisi seperti pengamat pendidikan, konsultan, dan pekerja sosial. Saya ingin berpesan kepada adik-adik sekalian, jadilah yang terbaik untuk dirimu, keluarga, bangsa, dan negaramu. Demikian, terima kasih. Tetap semangat, raih cita-cita, dan perjuangkan apa yang menjadi impianmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Selamat datang mahasiswa baru jurusan Hukum dan Kewarganegaraan angkatan 2021 Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang. Berkuliah di jurusan Hukum dan Kewarganegaraan sebelum pandemi COVID-19 masuk ke Indonesia sangatlah mengasihkan. Memanfaatkan berbagai sumber belajar yang ada pada laboratorium jurusan Hukum dan Kewarganegaraan membuat proses pembelajaran menjadi lebih mudah. Jadi mahasiswa jurusan Hukum dan Kewarganegaraan di tengah pandemi membuat kita harus beradaptasi dengan teknologi yang ada. Berkuliah secara daring tidak kalah mengasihkan dengan berkuliah secara luring. Memang sedikit membosankan, namun tetap dapat mengasah pemikiran kita secara kritis dan inovatif. Manfaat menjadi mahasiswa jurusan Hukum dan Kewarganegaraan sangatlah banyak sekali. Salah satunya yaitu menjadikan kita warga negara dengan kepribadian yang baik karena wawasan mengenai ilmu politik, pemerintahan, kenegaraan, dan sosial budaya menjadi luas.
Orientasi profesi dari lulusan jurusan Hukum dan Kewarganegaraan tidak terbatas hanya menjadi guru PPKN saja, melainkan kita dapat berorientasi profesi menjadi seorang dosen, staf ahli, anggota DPR maupun anggota DPR, menjadi konsultan pemberdayaan masyarakat, hingga menjadi guru di sekolah Indonesia yang berada di luar negeri. Bagi kalian, mahasiswa baru jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Angkatan 2021, kami tunggu untuk berproses di jurusan HKN kita, guna mengasah pemikiran kita menjadi lebih inovatif, kritis, dan dialektis dalam merespon dinamika sosial yang ada. Pandemi COVID-19 bukan halangan untuk kita tetap dapat terus berproses. Sampai jumpa nanti. HKN Merdeka!